فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu Qawaid fi sifatillah, yaitu kaidah-kaidah yang terkait dengan sifat. Kita masih membahas tentang kaidah yang pertama dari kaidah sifat, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifatul kamal. Sifat Allah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada padanya sedikit pun kekurangan dari satu sisi dari sisi-sisinya. Betul-betul merupakan sifat yang sempurna, tidak ada celah kekurangan padanya sedikit pun. Sehingga ini maknanya bahwasanya ketika kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat, maka yang kita berikan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk yang paling sempurna dari sifat tersebut. Ketika kita ingin menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-haya, sifat hidup, maka yang kita tetapkan bukan sekedar hidup. La mutlaqul haya, bukan semata-mata hidup, tapi diberikan kepada Allah al-haya al-mutlaqah. Ini sifat yang hidup yang sempurna. Harus seperti itu. Sehingga bukan yang ditetapkan bagi Allah sekedar hidup, tapi ditetapkan bagi Allah hidup yang sempurna. Begitu juga dengan sifat yang lain, sifat ilmu misalnya. Ketika kita ingin menetapkan bahwasanya Allah punya sifat ilmu, mengetahui, maka yang ditetapkan bagi Allah bukan sekedar tahu, tapi tetapkan bagi Allah sifat mengetahui yang paling sempurna. Bagaimana ilmu yang sempurna itu? Tidak diawali dengan kejahilan, tidak pula nanti dihinggapi dengan kelupaan. Ini ilmu yang mau ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikan bentuknya yang paling sempurna. Mau menetapkan bagi Allah sifat mendengar. Jangan tetapkan bagi Allah sekedar dengar, Allah dengar, sudah tidak. Tapi tetapkan bagi Allah, yakini bahwasanya Allah punya sifat pendengaran yang sempurna. Bagaimana pendengaran yang sempurna itu? Allah mampu mendengar segala segala macam suara. Beda dengan pendengaran manusia. Ada batas atas, ada batas bawah. Terlalu di bawah nggak bisa didengar. Terlalu di atas juga merusak pendengaran. Ada batasnya dua-duanya. Ada batas atas, ada batas Adapun Allah nggak ada batasannya. Semua suara itu bisa didengar oleh Allah SWT. Sehingga kiaskan kepada sifat-sifat yang lainnya. Setiap menetapkan sifat bagi Allah, maka tetapkan bagi Allah bentuk yang paling sempurna dari dari sifat tersebut. Ini makna kaidah yang pertama ini. Bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatu kamalin. Adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Setelah disebutkan oleh beliau dalil untuk kaidah ini, baik dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil secara akal, kemudian dalil secara fitrah. Dalil secara akal gampang, tinggal ngafal saja.
lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus saw walillahil matsalul a'la. Dan untuk Allah sifat yang paling tinggi. Al-matsal al-wasfu. Milik Allah sifat yang paling tinggi. Adapun secara akal bagaimana? Mukmin yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sifatnya sifat sempurna. Secara akal, pendalilan secara akalnya bagaimana ini? Abdurrahman, secara akal bagaimana untuk menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu sifat sempurna? Secara akal sekarang. Sudah 3 sisi kemarin kita bahas. Dedek, dibikin kerangka berpikirnya ya di buku itu. Jadi gampang dari sini ke sini, ngarahnya ke sini, hasilnya sama dengan ini nanti gitu. Contoh. Nah, Iqbal. Terus? Nah, mana? Ah, sama. Itu awalnya. Angkalnya dari situ. Segala sesuatu yang ada secara hakiki, karena nggak hakiki, nggak mesti punya sifat. Secara zihni, secara di benak saja. Tapi segala sesuatu yang ada secara hakiki pasti punya sifat. Terus naik tangga kedua. Maka sifat itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak sifat kamal, sifat apa? Naqs. Sifat sempurna atau sifat kurang. Dan yang kedua, ini baru tangga terakhirnya. Dan yang kedua apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mustahil? Yang sifat kurang. Sehingga sisa yang mana? Tinggal sifat yang sempurna. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Karena pilihannya cuma 2. Ketika yang satunya tidak, maka mau tidak mau yang satunya. Sudah? Sehingga jadilah hasilnya apa? Sifat Allah sama dengan sifat apa ini? Sempurna. Secara apa ini? Secara akal. Paham betul lonjatannya? 3 anak tangga. Yang pertama, segala sesuatu yang ada secara hakiki pasti punya sifat. Naik tangga kedua. Sifat tersebut cuma 2 kemungkinannya. Kalau tidak sifat kamal, sifat apa? Naqs, sifat kurang. Kemudian hasil akhirnya, dan sifat naqs itu mustahil ditetapkan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia adalah Rabb, dia adalah sang pencipta, dia yang disembah, masa dia punya sifat apa ini? Kekurangan. Sebagaimana yang disebutkan kemarin. Makanya sembahan-sembahan yang selain Allah itu disifati oleh Allah dengan sifat apa ini? Kekurangan. Karena dia mau menetapkan sifat apa untuk dirinya? Sempurna. Sesembahan-sembahan Allah itu nggak mendengar, nggak mencipta, segala macam yang ditetapkan baginya sifat-sifat apa ini? Kekurangan. Nah, dari 2 kemungkinan ini, yang kedua mustahil ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersisa 1 kemungkinan, yaitu sifat sempurna. Itu dibikin kerangka berpikirnya gitu. Walaupun dibaca kayak gitu panjang, ribet, kan bikin aja kesimpulannya. Nah, masing-masing dengan bahasanya sendiri. Nah, baru kemudian secara apa? Secara fitrah. Secara fitrah itu bahwasanya jiwa itu akan terdorong untuk mencintai dan mengagungkan dan juga mengibadahi sesuatu yang memiliki sifat apa ini? Sempurna. Secara fitrah yang masih lurus, yang masih belum terkotori oleh kotoran, maka dia hanya akan terdorong untuk mencintai, mengagungkan, dan mengibadahi zat yang punya sifat yang apa ini? Sempurna. Sama seperti kita manusia. Kita akan terdorong untuk menyukai sesuatu dan mengagungkan sesuatu, itu jika sesuatu itu memiliki sifat apa di mata kita? Sempurna. Iya kan? Iya, nggak ada orang suka sama sampah, itu nggak ada. Oh, ada bukti Ustaz yang ngumpul-ngumpulkan sampahnya itu bukan sampahnya yang dia sukai, tapi apa? Yang muncul dari sampah itu, bukan sampahnya yang dia sukai. Dia suka uang dari mana? Sampah itu. Kalau semata-mata sampah secara zatnya nggak ada yang apa ini. So, kenapa? Nggak ada sifat apanya? Sifat kebaikannya, jelek, kotor, sampah, segala macamnya. Mahfum ya? Nah, itu secara naluri manusia, secara fitrahnya manusia. Ketika menyukai sesuatu, dia akan menyukai sesuatu yang sifatnya itu sifat apa ini? Kamal, bukan sifat apa ini? Sifat kurang. Contoh, kamu nyari istri. Dikasih 2 pilihan. Mau yang bisu apa yang bisa bicara? Nah, yang bisu aja lah. Dan nggak cerewet. Nah, ada. Nggak ada. Pasti milih sifatnya apa ini? Sempurna. Yang mana?
Bicara. Milih yang tuli aja lah. Dipilih yang tuli apa pilih yang mendengar? Kamu nyari istri kan? Mau yang mana ini kriterianya? Ada dua pilihannya. Mau yang nggak bisa dengar apa yang budek apa yang bisa mendengar? Pilih yang mana? Terdorong ke yang secara naluri, secara fitrah pasti milih yang bisa apa? Mendengar. Nah, dan seterusnya pasti akan terdorong untuk mencari yang memiliki sifat apa ini? Kamal apa naqs? Kamal. Itu pasti secara fitrah, dengan catatan fitrah yang masih apa ini? Salimah. Kalau dia milih yang sifat naqs, berarti fitrahnya udah nggak apa ini? Udah mereng berarti. Udah nggak lurus. Nah, selesai sampai situ terakhir ya. 3 dalil untuk menetapkan bahwasanya sifat yang ditetapkan bagi Allah SWT adalah sifatu kamal, bukan sifatu naqsin. Nah, sekarang kita baca lanjutannya. Kita masuk ke sisi yang sebelahnya. Selesai kita dari penetapan sifat sempurna bagi Allah SWT. Kita masuk ke sisi yang berlawanan. Sifatu naqsin. Sifat-sifat kekurangan. Diapaikah ini? Diapakan ini sifat-sifat kekurangan ini dari Allah SWT? Wa idza kanat sifatu naqsan la kamala fiha. Jika sifat tersebut adalah sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaan padanya. Jika sifat itu sifat kurang tidak ada kesempurnaan padanya. Fahiyah, maka yang dilakukan terhadapnya adalah fahiyah mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala. Maka sifat itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lekatkan sifat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sifat tersebut adalah sifat apa ini? Naqsin la kamala fi. La kamala fi. Maka sifat tersebut adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kal maut, sifat mati. Ini sifat naqs, sifat kurang. Sifat sempurnanya apa? Hidup. Wal jahl, sifat bodoh. Sifat sempurnanya apa? Ilmu. Wan nisyan, lupa. Sifat sempurnanya apa? Ingat. Wal ajz, ketidakmampuan. Sifat kamalnya apa? Kudro. Sifat sempurnanya apa? Kudro. Maha mampu. Wal ama, kebutaan. Sifat sempurnanya al basar, penglihatan. Wasamam, dan kebisuan. Sifat sempurnanya apa? Al-kalam, sifat bicara. Wanahya, dan yang semisalnya. Itu semuanya wajib dinafikan dari Allah SWT. Allah nggak mati, Allah nggak bodoh, Allah nggak lupa, Allah nggak tidak mampu, Allah nggak buta, Allah nggak tuli, dan seterusnya. Itu semuanya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, dalilnya sekarang. Kenapa sifat-sifat tersebut dikatakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada Zat Al-Hayy yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allah sendiri yang menafikan dari dirinya sifat apa ini? Al-maut. Alladzi la yamutu, yang tidak pernah mati. Sehingga Allah itu tidak mati. Sehingga dinafikan dari Allah sifat kematian. Wa qaulihi an Musa, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Musa. Fi kitabin, sesungguhnya cerita tentang generasi-generasi terdahulu itu, umat-umat yang terdahulu ada di dalam sebuah kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Dan Rabbku tidak akan yadil. Makna yadil di sini adalah yajhal. Bukan sesat maknanya. Tapi maknanya apa? Yajhal. Dan Rabbku tidaklah tidak tahu. Dinafikan oleh Allah dari ini sifat apa ini? Al-jahl. Makna la yadillu apa? La yajhal. Dia tidak mengetahui. Apa yang dinafikan? Tidak mengetahui.
Wala yansa, dan tidak pula dia lupa. Sehingga ini yang ingin ditetapkan bagi Allah adalah sifat ilmu yang sempurna. Makanya dinafikan oleh Allah dua sisi kekurangan pada ilmu. Allah nafikan kedua-duanya dari dirinya subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah nafikan adalah di awalnya. Kalau ilmunya makhluk itu berawal dari kebodohan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya la yadhillu. Dia tidak pernah mengawalinya dengan apa ini? Ketidaktahuan, kebodohan. Baru kemudian apa? Tahu. Enggak. Makanya Allah bilang Allah itu, Rabbu itu tidak apa? La yadhil. Di awalnya itu tidak pernah tidak tahu. Langsung tahu. Enggak ada masanya Allah itu enggak tahu. Baru kemudian bisa jadi apa? Tahu, enggak ada. Kalau kita kan semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak apa ini? Tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa ini? Suatu apapun. Setelah itu kita tahu, semuanya pasti diawali dengan ketidak apa ini? Tahuan. Siapapun dia. Kemudian Allah nafikan lagi penyakit ilmu yang kedua di ujungnya. Setelah tahu, manusia akan apa ini? Melupakan apa yang pernah dia tahu. Sehingga lupa ini untuk sesuatu yang pernah diketahui. Kalau dulu nggak pernah tahu, jangan bilang apa? Lupa, salah bahasanya. Bilang nggak tahu, jangan bilang lupa. Ditanya nanti apa hukumnya ini nih? Lupa. Kemarin pernah tahu? Enggak juga. Ini enggak salah. Lupa itu kalau kamu sudah pernah tahu. Kemudian saat ini kamu apa? Enggak ingat. Kalau dulu enggak pernah tahu, maka enggak akan pernah jadi apa? Lupa. Sehingga supaya enggak lupa, enggak usah pernah apa? Bodoh malahan. Malah lebih parah. Nah iya kan? Malah lebih parah. Nah, mending lupa daripada apa? Daripada bodoh. Lalu lupa mending menunjukkan dia pernah apa ini? Ada usahanya untuk mengetahui. Kemudian apa? Ilmunya apa? Hilang lagi. Daripada, wah kan biar nggak lupa, nggak usah mengetahui saja. Ya bodoh kamu. Nah, lebih parah. Sehingga dua-duanya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal nggak ada penyakitnya ilmunya Allah, di akhirnya pun tidak ada banyak penyakitnya. Allah nggak akan pernah melupakan sesuatu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dalil juga sekaligus untuk sifat apa ini? Ilmunya Allah itu ditetapkan ilmu yang sempurna. Tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak dihinggapi lagi dengan apa ini? Kelupaan. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala yu'jizahu, tidak ada satupun yang ada di langit, tidak pula di bumi, yang mampu membuat ajiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara apapun tidak ada yang mampu membuat Allah tidak mampu. Perkara sebesar apapun gak akan pernah tidak mampukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti dimampui oleh siapa? Allah. Ini maknanya. Maka Allahu liyu'jizahu. Tidak ada satupun yang di langit dan di bumi yang membuat Allah itu memiliki sifat ajiz, yaitu tidak apa? Mampu. Kalau manusia banyak suruh bangun rumah dalam sehari 1 malam, kena sifat ajiznya, tidak mampu, kena. Suruh ngatamkan Al-Quran 30 juz 1 malam ini, besok tiba-tiba lagi hafiz Quran, dihinggapi dengan apa? Ketidakmampuan. Banyak perkara yang menjadikan kita memiliki sifat apa ini? Ajiz, ketidakmampuan. Tapi Allah segala perkara itu yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada satupun yang membuat Allah itu menjadi apa ini? Ajiz. Apa itu? Tidak mampu. Sebesar apapun perkaranya, semuanya masuk dalam cakupan kemampuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang masuk dalam cakupan kemampuannya kita sangat apa ini? Terbatas. Makanya dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perintah fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah tahu kadar keterbatasan kemampuannya siapa? Manusia. Banyakan yang di luar kemampuan daripada yang masuk dalam cakupan apa ini? Kemampuannya kita. Kalau Allah segala sesuatu itu masuk dalam cakupan apanya Allah? Kudrohnya Allah. Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari kemampuannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum sampai sini ya? Nah, sehingga yang Allah nafikan di ayat ini sifat apa ini? Ajiz, ketidakmampuan. Sudah berapa sifat yang Allah nafikan ini ya, Pak? 3. Yang pertama tadi kematian, kemudian
sifat al-jahl wan nisyan. Kemudian yang ketiga ini sifat apa? Al-ajiz. Semuanya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat itu adalah sifat-sifat apa ini? Sifat kekurangan. Nah, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha mampu. Dia maha mampu dan maha mengetahui. Wa qaulihi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira? Am yahsabun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengarkan sirnya mereka? Sirnya mereka itu aima yusirruna fi anfusihim. Apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Wa najwahum. Apakah mereka juga mengira kami tidak mendengar najwanya mereka? Najwa itu pembicaraan rahasia antar dua orang. Kalau sir yang dia simpan dalam apanya? Dalam hati. Kalau najwa yang dia rahasiakan antar dua orang. Keluar dari dirinya, keluar tapi hanya dengan satu orang. Paham ya? Nah, itu dua-duanya dinafikan oleh Allah SWT sifat apanya? Tidak mendengarnya. Allah tidak mendengar sirnya mereka dan tidak mendengar juga apanya? Najwanya mereka. Artinya semuanya bisa didengar oleh Allah SWT. Kamu ngomong dalam hati sendiri pun Allah bisa dengar. Kamu omongkan rahasia dengan orang lain pun secara diam-diam pun Allah juga apa? Allah juga dengar. Nah. Di sini yang dinafikan sifat ketulian, tidak bisa mendengarnya. Allah SWT dinafikan. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami di sisi mereka menulis apapun yang mereka ucapkan. Sebenarnya yang kita bahas kemarin. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Dajjal. Dajjal al-akbar, Dajjal terbesar nanti di akhir zaman. Innahu a'war. Ketika Rasul ingin menjelaskan ciri-cirinya agar bisa umat beliau berhati-hati darinya. Sesungguhnya Dajjal itu adalah a'war. A'war itu yang buta sebelah matanya, satu dari dua matanya. Sehingga a'war ini khusus untuk yang punya dua mata. Dan satunya apa ini? Cacat. Sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwasanya kalimat awaroh, ain, waw, dan roh itu punya dua makna asal. Salah satu makna asalnya, kata beliau, wal akhar yadullu ala maradin, menunjukkan atas penyakit fi ihda ainail insan, di salah satu dari dua matanya siapa? Manusia. Sehingga a'war ini adalah penyakit yang menimpa setiap yang mempunyai berapa mata? Dua. Menimpa salah satu dari matanya. Itu baru dibilang apa? A'war. Sehingga ingat ya, ini anak-anak nanti mau sampai ke satu faedah nanti. Ingat bahwasanya a'war itu sudah menegaskan itu untuk yang punya berapa mata? Dua. Sehingga matanya Dajjal berapa ini? Dua. Karena disifati oleh Rasul dengan a'war. Yang satu mata dari duanya itu apa? Buta. Paham ya? Sehingga mata Dajjal berapa? Dua. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak a'war. Allah enggak sakit apanya? Satu matanya. Berarti mata Allah berapa? Dua. Karena penggunaan a'war ini hanya untuk yang punya berapa? Dua mata. Makanya yang dibedakan oleh Rasul antara Allah dengan Dajjal dari sisi awar atau tidak awarnya. Bukan dari sisi jumlah apanya? Matanya. Kalau seandainya jumlah mata Allah itu berbeda dengan jumlah matanya Dajjal, pasti itu yang akan dijadikan oleh Rasul sebagai pembeda antara matanya Dajjal, antara Dajjal dengan siapa? Allah. Ngapain capek-capek? Paham ya? Kalau seandainya, perhatikan, jumlah matanya Allah dengan matanya Dajjal itu beda, maka niscaya perbedaan jumlah itu yang akan dijadikan oleh Rasul sebagai pembeda antara Dajjal dengan
Allah. Kenapa? Lebih mudah diidentifikasi, lebih mudah diketahui, lebih mudah dilihat. Oh, ini matanya enggak. Ini matanya berapa? 2. Allah itu matanya enggak 2. Jelas ini bukan Allah. Kenapa? Ini matanya berapa? 2. Tapi ternyata Rasul lebih memilih menjadikan perbedaannya adalah di sisi apanya? Cacat matanya. Bahwasanya Dajjal satu matanya apa ini? Cacat. Kalau Allah dua-duanya matanya apa ini? Tidak cacat. Lebih mana lebih gampang mengetahui ya, Evan? Ditengok dari jumlah matanya atau mengetahui matanya sehat atau cacat? Hah? Dari sisi jumlah jauh lebih apa? Gampang. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Rasul kan pasti ngasih tahu cara perbedaan yang lebih apa ini? Gampang. Ketika Rasul nggak membedakan dari sisi apanya? Jumlah, menunjukkan jumlah mata Allah dengan Dajjal. Ingat, dari sisi apanya? Jumlah saja enggak, bukan dari sifatnya enggak. Jumlahnya sama dengan matanya siapa? Dajjal. Dari sisi apa? Jumlah. Sama-sama berapa berarti matanya? 2. Hanya saja bedanya Dajjal itu a'war, sementara Allah tidak apa? A'war. Apa a'war tadi? Yang cacat matanya sebelah. Sekarang Rasul jadikan pembedanya apa? Cacatnya atau jumlah matanya? Cacatnya. Menunjukkan dari sisi jumlah sama. Karena kalau dari jumlah beda, pasti itu yang akan dijadikan oleh Rasul sebagai apa? Pembeda. Karena lebih gampang untuk dikenali. Dari sisi apa? Oh, ini matanya 2, sementara Allah nggak matanya 2. Semata-mata nggak usah ditengok awar atau apanya. Nggak awar, semata-mata dia punya mata 2 aja pun udah. Ini bukan siapa? Allah. Kalau memang jumlah matanya nggak sama kayak siapa? Dajjal. Mafhum ya? Nah. Sehingga ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Rasul menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat apa ini? Kebutaan. 1 matanya. Apalagi berapa? 2. Wa qala, Rasul juga mengatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, wahai manusia, arbi'u ay layyinu, lembutkan, bersifat lemah lembutlah kalian kepada diri kalian. Arbi'u ay layyinu, lemah lembutlah kalian kepada diri kalian, sayangi diri kalian. Fa innakum, karena para sahabat teriak-teriak ketika berdoa, mengeraskan suaranya, sehingga Rasul kasihani diri kalian. Kalau doa nggak usah keras-keras, zikir nggak usah keras-keras. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Dikarenakan kalian tidak sedang mendoai yang tuli dan juga tidak yang gaib. Oh, mungkin dia nggak tuli. Oh, tapi apa? Gaib enggak juga Allah. Oh, kalau dia nggak tuli tapi gaib kan mungkin perlu dipanggil secara apa ini? Keras, ya kan? Walaupun dia nggak tuli tapi dia apa? Gaib, jauh dari kamu. Maka mau nggak mau kamu harus tetap apa ini? Yang satunya tuli, mau sedekat apapun kamu panggil apa dia? Ya kan? Sehingga nggak ada gunanya kamu berdoa kata Rasul apa dengan suara yang keras. Karena yang sedang kamu doa itu bukan zat yang tuli dan bukan pula zat yang apa? Yang gaib. Ini kan 2 yang mengharuskan untuk dipanggil dengan apa? Keras. 1 dia tuli atau dia nggak tuli tapi apa? Dan dua-duanya dinafikan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tuli, Allah nggak apa? Gaib. Nah. Waqad aqaballahu ta'ala al-wasifina lahu bin naqs. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menghukum orang-orang yang mensifati dirinya dengan sifat kekurangan. Kama fi qaulihi ta'ala, kalau Allah hukum berarti apa? Enggak boleh mensifati Allah dengan sifat apa? Kekurangan. Buktinya ada yang mensifati Allah dengan sifat kurang, dia apa ya oleh Allah? Dihukum. Seperti orang kata Allah SWT tentang orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Bakhil anil infaq maknanya di sisi mereka. Di sisi mereka maknanya maghlulah apa ini? Pelit dari memberi nafkah. Kenapa mereka simpulkan seperti ini? Dari mana batu loncatannya? Kenapa mereka ngambil kesimpulan Allah itu pelit? Nggak mau ngasih nafkah kepada hambanya? Nggak pernah ini. Karena kata mereka, kok masih ada manusia yang apa ini? Yang miskin. Nah katanya Allah itu kaya. Berarti kan pelit dia. Kalau dia kaya sementara ada hamba yang miskin, berarti memang dia nggak ngasih. Berarti dia apa? Pelit. Ini lihat gobloknya siapa ini? Orang Yahudi. Berdalil dengan adanya orang miskin, untuk pelitnya siapa?
Allah SWT. Ini goblok dan lancangnya siapa ini? Nah, itu udah halus itu bahasanya untuk orang Yahudi ini. Sedangkan Allah aja dibilang apa ini? Pelit kok. Nah, kalau kalian bilang kita bilang orang Yahudi itu goblok, kasar, maka bagaimana lagi dengan ucapan siapa ini? Yahudi ini. Siapa yang dia serang? Allah SWT. Apa dia bilang? Tangannya Allah ini apa? Terbelenggu, nggak ngasih apa? Buktinya banyak manusia yang miskin-miskin itu. Katanya Allah kaya, punya segala sesuatu. Masa mengayakan itu aja nggak bisa? Berarti Allah apa? Pelit. Maka Allah hukum mereka, Allah balas. Ghullat aidihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Ditakdirkan oleh Allah, ditimpakan kepada mereka hukuman, dijadikan sebagai apa ini? Orang-orang yang pelit. Tidak ada manusia yang paling pelit melebihi orang apa ini? Yahudi. Kalah orang Cina. Nah ini secara ayat. Ghullat aidihim, tangan mereka itu yang apa ini? Terbelenggu. Sekarang kalau kamu sifati orang-orang Cina itu dengan pelit, ketahuilah lebih pelit lagi orang apa ini? Orang Yahudi. Ghullat aidihim. Sudah Allah kasih hukuman berupa terbelenggunya apa ini? Tangan. Nggak akan ngasih nih tangan mereka. Ghullat aidihim. Hukuman pertama. Dijadikan tangan mereka apa ini? Terbelenggu. Dijadikan mereka orang-orang yang paling apa ini? Pelit. Wala tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayat. Kamu akan dapati mereka itu adalah orang-orang yang paling semangat untuk mendapatkan apa ini? Kehidupan. Nah. Hukuman yang kedua, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Dijadikan tangan mereka terbelenggu, dan hukuman yang kedua terkena apa? Laknat. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya Allah itu terhampar, terbuka. Yunfiku kaifa yasha, Allah berinfak, Allah menafkahi sesuai dengan kehendaknya siapa? Allah. Sehingga yang nggak diberi oleh Allah itu bukan karena Allah apa? Pelit, tapi alasan utamanya karena Allah nggak mau memang mengasihinya, bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah itu apa? Pelit. Makanya Allah bilang yunfiku kaifa yasha, Allah memberi nafkah sesukanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang Allah nggak mau, Allah belum mau ngasih, ya sudah. Punya haknya. Dia sangat-sangat punyalah. Sedangkan hak milik kamu saja, pribadi kamu saja, orang nggak berhak untuk ikut campur dalam hartanya kamu. Yang ingin kamu belanjakan jadi belanjakan, yang ingin dikeluarkan jadi keluarkan, nggak berhak orang ikut campur. Kamu ingin beli tahu 2.000, nggak bisa penjualnya maksa. 5.000 aja nama Pak. Sayang kali duitnya ngapain? Sini aja 5.000. Mana bisa? Uang siapa? Ketika nggak mau ngasih, ketika masa dibilang pun pelit. Bapak ini pelit kali, beli tahu cuma 2.000. Ada pun uangnya 5.000, masa dia? Nggak pantas. Padahal uang bukan hakikatnya punya dia, dari Allah juga uang. Apalagi ini Allah yang memiliki segala ini sesuatu. Ketika dia nggak mau memberi, maka nggak ada celaan sama sekali bagi siapa ini? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita agar benar-benar pasrah dan menerima dengan segala pemberiannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qaulihi ta'ala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Dan sungguh Allah Tuhan, ini orang Yahudi juga. Nah, terkadang mereka sifati Allah itu pelit, terkadang mereka sifati Allah apa ini? Miskin. Nah, kalau pelit masih apa? Punya. Kalau fakir memang enggak punya. Ini lantangnya orang Yahudi. Sebagian bilang Allah itu kaya tapi enggak mau ngasih. Makanya disifati apa? Pelit. Tangannya apa? Terbelenggu. Yang kedua, tangan memang enggak punya. Bahwasanya Allah itu apa? Fakir. Yang fakir nggak bisa dibilang pelit. Orang itu pelit kali. Memang orang miskin. Masa iya? Sekarang yang disifat yang pelit ini yang punya atau yang nggak punya? Yang punya. Paham ya? Sehingga kalimat mereka yang di atas, ayat yang pertama celaan mereka kepada Allah, mereka menetapkan Allah punya tidak? Punya. Cuma tangannya Allah apa? Terbelenggu. Yang kedua, mereka memang mensifati Allah nggak punya. Kata mereka apa? Innallaha fakirun. Sungguhnya Allah itu fakir, nggak punya, nggak disifati pelit. Kalau yang nggak punya nggak akan sampai mati pun nggak akan disifati apa ini? Pelit. Nah, kenapa dia pelit? Nggak punya apa-apa itu. Pelit kali orang ini. Nggak ada. Cerita pelit itu kalau dia apa? Punya tapi tidak memberi. Nah, wa nahnu aghnia, sementara kami orang-orang yang kaya. Sanaktubu ma qalu, dan kami pasti akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan bagaimana mereka membunuh para nabi. Dan kami catat dosa mereka ini. Ucapan mereka mengatakan kami ini fakir, dan
perbuatan mereka yang membunuhi para nabi. Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami katakan rasakanlah azab yang membakar. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais, dan Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan yang mereka sifatkan kepada Allah. Faqala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbnya izzah, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Berupa Allah punya anak, Allah punya istri, dan seterusnya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min walad. Ini lagi-lagi Allah nafikan dari dirinya, Allah sucikan dirinya. Dan Allah sama sekali tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan dia sama sekali tidak memiliki tandingan sesembahan. Kalau ada, ini enggak disebutkan secara takdir. Kalau ada sesembahan yang selain dia, kalau ada Tuhan selain dia, idzal la dzahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka niscaya masing-masing Tuhan pasti akan pergi membawa apa yang dia ciptakan. Pencipta matahari ya, bawa mataharinya. Bumi yang satunya yang nggak dimiliki, yang nggak punya apa? Matahari. Yang nyiptakan bulan bawa apanya? Bulannya. Sehingga yang punya bumi, siang nggak punya matahari, malam nggak dapat apa? Nggak dapat bulan. Kenapa? Yang punya matahari lain, yang punya bulan apa? Lain. Paham ya? Kalau seandainya ada dua apa ini? Pencipta atau lebih. Niscaya masing-masing akan pergi membawa apanya? Ciptaannya. Pencipta gunung juga akan bawa gunungnya. Akhirnya buminya nggak pakai apa? Gunung. Pencipta laut yang bawa lautnya. Nyari bumi sendiri, nyari tempat sendiri. Akhirnya akan rusak tatanannya ini. Ini dalil secara akal menunjukkan tidak ada sesembahan kecuali siapa ini? Hanya Allah SWT. Dari keteraturan alam semesta ini menunjukkan bahwasanya yang punya, yang mencipta, yang mengatur cuma berapa? Satu. Kalau enggak akan seteratur ini. Paham ya? Nah. Kalau enggak nanti di sini Banglam, di situ samping itu perang itu nanti. Kenapa? Yang sana megang ya? Lain. Yang megang matahari, oh enggak usah sana kasih matahari, stopnya ditutup matahari. Enggak ada kayak gitu. Iya kan? Ya gelap ya gelap. Sampai makin ke sana makin apa nanti? Sedikit-sedikit, nggak terasa, nggak kelihatan, nggak ada. Sehingga ini menunjukkan semua ya, kawan, insijam namanya, keteraturan dan kesesuaian, seiramanya alam semesta ini, pergerakannya semuanya ini menunjukkan Robnya cuma berapa ini? Satu. Ini dalil secara akalnya kata Allah. Kalau ada dua atau lebih, masing-masing pencipta akan membawa apanya? Penciptaannya. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, dan pasti akan berusaha sebagian mereka untuk lebih tinggi daripada yang lain. Pasti akan berusaha mengalahkan Tuhan yang lainnya, nggak akan akur kayak gini. Nah, pencipta laut marah sama pencipta gunung, akhirnya gunungnya ingin ditenggelamkan pakai apa? Airnya. Pencipta gunung nggak terima juga, supaya nggak tenggelam gunungnya diapakan? Wah, ini pemandangan ini rusak semua ya, Pak. Nah, kalau masing-masing punya apa ini? Penciptanya sendiri. Nah, wala'ala ba'duhum ala ba'din subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Sehingga selesai kita dari sifat yang kedua. Tinggal satu lagi nanti. Sifat yang enggak mengandung kesempurnaan, tidak pula mengandung apa ini? Kekurangan secara mutlak. Bain-bain. Antara-antara, tengah-tengah. Ada sempurnanya, ada enggak sempurnanya. Sehingga udah selesai dari berapa sifat. Ini biar kita paham kaidah yang pertama ini. Dibagi oleh beliau menjadi 3. Yang pertama masalah sifat apa? Kamal. Sifat kesempurnaan. Sikapnya kita bagaimana ini? Terhadap sifat sempurna ini bagaimana? Diapain ini sifat sempurna ini? Kepada Allah diapain? Wajib ditetapkan. Yang kedua yang sekarang kita baca, sifat apa? Kekurangan yang tidak punya kesempurnaan sama sekali. Apa tindakan kita terhadap sifat-sifat ini? Wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu semua pembahasannya ya. Nah, baru nanti sifat yang sempurna dari satu sisi dan kurang dari sebagian sisinya. Bagaimana cara mensikapinya? Nantikan pada pertemuan yang berikutnya supaya kita punya kerangka berpikirnya enak. Ketika membahas sifat yang pertama, kaidah yang pertama ini langsung dibagi menjadi 3. Oh, sifat kamal, sifat naqs, dan sifat yang ada kamalnya, ada apanya? Sifat campur. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dan 3-tiganya masing-masing memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini sifat kamal kita tetapkan, wajib kita tetapkan bagi Allah. Kemudian sifat naqs ini wajib kita sucikan Allah darinya,
dan yang terakhir nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.